Ya pemirsa, tadi kita sudah dengarkan bagaimana pidato Ketua Umum Partai Golkar dalam hari ulang tahun ke-45 dari fraksi Partai Golkar ini. Ada beberapa poin yang saya catat tadi. Yang pertama adalah Bapak Abu Rizal Bakri bicara tentang kondisi terkini perpolitikan di Indonesia. Kemudian bagaimana strategi penguatan Partai Golkar menuju 2014. Dan yang ketiga adalah Partai Golkar tetap mendukung stabilitas pemerintahan. Saya sudah berganti narasumber di sini. Sudah ada, masih tetap bersama Mas Kodari ya. Dan iya, saya juga sudah bersama Pak Satya Yuda dari fraksi Partai Golkar dan Pak Rumkono ya. Saya ke Pak Satya dan Pak Rumkono dulu. Melihat pidato dari Bapak Ketua Umum tadi, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira pidato tadi sangat bagus ya, di hadapan 3.000 kader yang terbaik dari Indonesia. Jangan lupa 3.000 kader yang datang itu mereka mempunyai suatu konstituen yang begitu besar ya, karena mereka selalu anggota DPR kota, provinsi, dan kabupaten. Ya, kalau kita hitung-hitung kurang lebih mereka itu juga mempunyai konstituen kurang lebih 15 juta. 15 juta orang ya. Jadi ini merupakan suatu gambaran bahwa konsolidasi Partai Golkar ya sejak awal dan puncaknya pada hari ini memang berjalan bagus. Dan ketua kita Pak RB ini pidatonya sangat bagus dan sangat luar biasa buat kita ya. Oke, baik. Untuk memberikan semangat ke depan ya. Bagaimana caranya kita bisa memenangkan pileg dan pilpres akan datang. Baik, Pak Satya, berbicara tentang menuju 2014, Pak. Ini sebetulnya bagaimana strategi yang sudah sudah diterapkan dan akan terus dilakukan oleh Partai Golkar ini, Pak? Ya, tadi tidak secara eksplisit sebetulnya ditujukan untuk arah ke sana. Tetapi yang saya ingin tegaskan di sini bahwa pidato daripada ARB itu sangat substansial. Banyak sekali substansi yang diangkat ya, terutama bagaimana kita menghadapi isu-isu kekinian, lantas langkah-langkah ke depannya, bagaimana kita bersikap, sehingga kemenangan daripada Partai Golkar di tahun 2014 yang merupakan ultimate daripada perjuangan kita itu bisa tercapai. Nah, ini yang menurut saya menjadi menarik gitu, karena saya tadi berharap pidatonya tidak demikian, tapi rupanya beliau betul-betul touch the ground. Jadi dia melihat bahwa isu yang menyangkut masalah kesejahteraan, ya bahwa politik kesejahteraan itu menjadi diangkat sekali, politik pendidikan diangkat sekali sama beliau. Ya bahkan kita tidak boleh secara sadar gitu tertelan dengan hiruk pikuk gitu tanpa mengemukakan sesuatu yang substansial di dalam gerak langkah pembangunan kita. Ya kontribusi daripada fraksi di dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia. Karena inilah wujud daripada fraksi itu merupakan wujud daripada suara rakyat ya yang bisa dikonversikan menjadi satu kebijakan publik. Nah ini beliau bilang hati-hati ya, dan kita jangan ikut hiruk pikuk, jangan sampai berkata-kata yang tidak mempunyai makna ya, sehingga itu memotivasi kita semua gitu, karena seperti yang dikatakan Pak Rumkono tadi, kita merupakan ujung tombak yang hadir di sini dengan 2.000 lebih, hampir 3.000 adalah ujung tombak terdepan daripada fraksi kita, baik di pusat hingga sampai daerah. Ya, Mas Kodari, Anda sepakat bahwa pidato dari Ketua Umum Partai Golkar ini tadi betul-betul bisa mensolidkan Partai Golkar dari atas sampai bawah, Mas? Ya, saya kira ini momentum yang penting ya, karena yang ditemui sekarang ini bukan hanya pengurus partai secara keseluruhan, tapi para anggota fraksi, para anggota DPR dan DPRD yang merupakan ya seperti judul pidatonya ya, man of action, orang-orang yang memang bertindak di lapangan setiap hari menjadi ujung tombak bagi Partai Golkar. Nah, saya sendiri melihat pidato ini kalau dibagi itu ada dua pesan sebetulnya, pesan ke dalam dan pesan kedua keluar, Pak Satya. Ke dalam misalnya bahwa ya fraksi merupakan ujung tombak dalam situasi sekarang ini penuh hiruk pikuk politik. Ya jangan terlalu ikut-ikutan lah, konsentrasi aja ke dalam, kira-kira begitu. Lalu kemudian penekanan mengenai politik kesejahteraan, lalu politik pendidikan. Saya kira memang ya selama ini kan Partai Golkar itu dikenal sebagai partai yang dalam tanda kutip partai pembangunan lah, kira-kira. Itu yang ingin diingatkan kembali oleh Pak RB. Tapi juga tadi menyinggung beberapa isu ya. Saya kira pertama beliau ngomong soal penembakan beberapa anggota TNI sampai tewas di Papua. Saya kira itu pesan untuk merangkul lah saudara tua, saudara lama ya, yang dulu dalam era politik yang dulu kan bersama-sama dengan TNI. Yang kedua, pesan kepada mungkin Pak SBY yang kemarin mengatakan atau mensinyalir bahwa ada kekuatan yang menginginkan pemerintahan untuk turun di tengah jalan. Ya kelihatannya Pak RB juga mengirim pesan persahabatan lah, bahwa Partai Golkar itu nggak akan ikut-ikutan lah dalam upaya untuk menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan, dan menginginkan supaya ya sistem politik ini dibangun, terjadi reformasi konsolidasi
proses demokrasi di mana pemerintahan itu berjalan secara reguler. Kalaupun misalnya tidak menginginkan pemerintahan yang sedang berkuasa, waktunya nanti di TPS bukan di tengah jalan. 2014 itu tadi ya. Iya, betul. Baik Bapak-Bapak, kita harus jeda sesaat ya Pak, nanti kita masih akan kembali berbincang setelah jeda yang berikut ini. Masih dari perayaan hari ulang tahun ke-45 fraksi Partai Golkar. Saya ingin tahu sebetulnya langkah konkret apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak yang ada di DPR RI ini. Kalau Pak Rum ada di Komisi 5 ya Pak ya. Bisa disebutkan Pak langkah nyata yang sudah dilakukan oleh fraksi Partai Golkar di Komisi 5 Pak. Apa saja capaiannya selama masa ini? Saya sudah 4 tahun di DPR dan di Komisi 5 saya sudah banyak yang berbuat untuk kepentingan rakyat ya. Terutama untuk rakyat pedesaan. Rakyat pedesaan ini memerlukan suatu bantuan dan juga pemikiran sehingga desa ini bisa makmur. Kan rakyat kita itu kan di desa. Karena itu masalah air bersih ya. Kemudian masalah perumahan swadaya yang miskin itu, kemudian pembangunan infrastruktur pedesaan. Karena kita sesuai dengan tema kita bahwa membangun Indonesia dari desa, maka kita fokus ya. Bagaimana kita bisa memikirkan desa itu bisa lebih cepat kesejahteraannya, maka Indonesia ini lebih maju. Baik, dari tahun 2009 hingga saat ini bagaimana pencapaiannya untuk infrastruktur? Perkembangannya kalau menurut catatan Bapak sudah berapa persen ini? Jalan gitu Pak. Desa yang kita perjuangkan itu, setiap tahun itu 5.000 desa mendapatkan 250 juta. Ya, dari Komisi 5 bersama-sama dengan partai lain. Terus sudah tentu dari kami, dari seperti Provinsi Gorontalo ya, hampir semua desa sudah dapat 250 juta ya, pembangunan infrastruktur pedesaan. Monitoringnya bagaimana Pak untuk pelaksanaannya? Apakah kita sudah kerjasama dimanfaatkan dengan mitra pemerintah kita. Mitra kita Kementerian PU, kemudian ada Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Perumahan Rakyat. Ini mitra pembahasan masalah program, pembahasan masalah anggaran itu secara bersama-sama dengan pemerintah. Baik. Karena itu kita bisa melihat sampai sejauh mana keadilan pembangunan ini. Melalui program yang disusun oleh pemerintah, kita bisa memprotek bahwa pembangunan ini tidak adil. Karena itu peranan daripada kita sebagai anggota DPR, ya kita harus penyebaran pembangunan sampai ke desa penting. Baik, kalau Pak Satya bagaimana Pak? Ini apa yang sudah dilakukan oleh fraksi Partai Golkar di Komisi 7? Mengingat banyak sekali loh Pak yang dibahas masalah di Komisi 7 ini, terutama masalah migas. Saya ingin mensitir apa yang dikatakan oleh Ketua Umum saya pada waktu siang hari tadi di gedung DPR. Itu bahwa kita itu mengimplementasikan trilogi pembangunan. Ya, seakan-akan itu sesuatu barang lama, tetapi itu masih valid. Cuma ditambah lagi dengan nasionalisme baru yang ditawarkan oleh Golkar. Dan ini terjemahannya bagaimana? Kita di Komisi 7 melihat gitu bahwa nasionalisme baru bisa dimaknai bagaimana semua kebijakan ada satu keberpihakan kepada nasional. Seperti misalkan bagaimana besarnya kita mengekspor gas yang jelas bersih, murah, justru kita ekspor besar-besaran. Sementara kita mengimpor besar-besaran BBM yang barangnya itu mahal, ya kotor lagi. Nah itu membuat satu defisit neraca kita dan sudah menjadi rahasia publik itu. Ini yang mesti kita sikapi. Nah itu menjadi hal yang kita amatin. Kita mengatakan kepada pemerintah bahwa not even single molecule of gas itu diekspor. Jadi itu salah satu yang diperjuangkan ya Pak ya? Sebelum dia memenuhi kebutuhan domestik dulu. Baik. Itu menjadi policy kita. Baik. Yang kedua, ini saya penting sekali. Itu menyangkut mengenai pemerataan. Ya, kita menginginkan bahwa pembangunan energi kita itu tidak hanya berfokus kepada yang fossil fuel, tetapi non fossil fuel juga kita kembangkan, termasuk energi-energi alternatif yang ke depan akan bisa menyejahterakan rakyat kita. Jadi hal yang demikian merupakan satu program yang nyata yang menerjemahkan dari apa yang ada di dalam filosofi daripada partai di dalam tindakan-tindakan fraksi yang akan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Seperti masalah subsidi misalkan. Subsidi kita tekankan lagi ke pemerintah. Tidak boleh lagi ada subsidi harga. Tapi kita minta subsidi langsung kepada masyarakat. Ini hal yang kita perjuangkan selama ini. Ya baik Mas Kodari, ini bagaimana kalau menurut Anda, apakah program nyata yang sudah disebutkan oleh Pak Satya tadi itu memang sudah menjadi kenyataan Mas? Tapi nanti dijawab nanti ya Mas ya setelah jeda yang berikut ini ya. Saat lagi pemirsa.
Saya langsung ke Mas Kodari. Bagaimana Mas kalau melihat program nyata yang sudah disampaikan oleh Pak Satya dan Pak Rum tadi ini? Apakah memang sudah betul-betul menjadi kenyataan ini? Dan Ya bisa memang dilihat ada masyarakat? kegiatan yang sifatnya konkret ya, nyata di lapangan seperti diceritakan oleh Pak Rum tadi. Ada yang sifatnya lebih konseptual, misalnya seperti pembahasan undang-undang, ya pengawasan, itu dia lebih konseptual. Saya kira memang peran nyata bagi DPR ya, bagi DPRD, bagi fraksi itu semakin nyata di era politik seperti sekarang ini. Kalau dulu kan fraksi DPR legislatif itu kan hanya stempel karet saja istilahnya, cuman ngikut apa yang diberikan oleh eksekutif. Tapi sekarang sangat besar. Ibaratnya banyak keputusan yang kalau tidak disetujui oleh legislatif, tidak disetujui oleh fraksi, nggak bisa jalan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, mudah-mudahan sebetulnya nanti pada forum ini juga ada pengarahan yang lebih konkret kepada anggota fraksi Partai Golkar di tingkat daerah. Karena apa? Mereka tuh ujung tombak Partai Golkar di daerah. Dan di era otonomi daerah seperti sekarang ini, ya peranan pemerintah daerah itu besar sekali. Jadi dengan sendirinya juga peranan bagi fraksi Partai Golkar di daerah juga penting. Terutama karena memang mereka lah yang paling sering berurusan dengan kepentingan masyarakat sehari-hari. Saya kira itu. Oke, nah tadi ada satu poin lagi yang belum kita bahas ya mengenai pidato dari Pak Abu Rizal Bakri, bahwa ada poin yang menyatakan bahwa tidak ada penggulingan pemerintahan di tengah jalan. Betul begitu ya Pak? Ya. Kalau menurut Pak Rum ini singkat saja Pak, ini bagaimana? Karena ini pemerintahan ya, dia memakjulkan ya, pemerintah di tengah jalan itu justru menyesatkan rakyat. Dan itu merupakan suatu pemikiran daripada Ketua Umum kita Pak RB bahwa tidak boleh kita memberhentikan pemerintahan di tengah jalan. Tegas ya, kita itu kan ini perintah demokrasi 5 tahun pemerintahan. Oke. Pak Satya bagaimana Pak? Ya, saya melihat bahwa ini menjadi statement yang sangat penting ya. Karena Indonesia di dalam proses pembelajaran demokrasi, kita menginginkan tadi ditegaskan bahwa supaya kita matang berdemokrasi. Sehingga apa? Menjamin supaya ketenangan hingga sampai pemilu itu ada. Sehingga pemilu akan dijalankan dengan tertib dan lancar dan tepat waktu. Nah itu menjadi tugas kita, gitu. Tugas pembelajaran dalam demokrasi. Jadi kalau kita di dalam proses pembelajaran demokrasi sudah dipotong-potong di tengah, kita tidak pernah akan matang. Dan negara kita pasti tidak akan seperti negara yang kita selama ini diskusikan dan kita inginkan. Mas Kodari sepakat? Ya saya pribadi sebetulnya sih tidak melihat adanya peluang untuk menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan lah, realita politiknya. Cuman itu dipertegas oleh Partai Golkar karena untuk bisa istilahnya melakukan impeachment kepada pemerintahan yang sedang berkuasa, itu kan membutuhkan dukungan DPR dan MPR. Ya. Saya kira sih sebetulnya tidak ada gerakan yang nyata lah sekarang ini untuk menggulingkan pemerintahan. Penggulingan itu bisa dari dua arah kan, dari masyarakat atau dari atas begitu. Tapi ya ini semacam garansi politik aja lah kira-kira dari kuning kepada pemerintah yang sedang memerintah sekarang ini. Juga harus didukung oleh fraksi-fraksi ini kan. Tentunya demi kebaikan. Oke, baik. Nah, kalau melihat ini fraksi-fraksi yang ada di DPR ini saat ini kita tidak bisa menutup mata bahwa ada survei yang menyatakan bahwa DPR ini sebagai ya lembaga yang paling korup begitu. Kalau menurut Mas Kodari, ini apakah memang masyarakat sudah tidak percaya lagi atau bagaimana Mas terhadap lembaga ini? Saya kira Padahal lebih karena ini ya DPR. harapan masyarakat yang begitu besar. Jadi harapan masyarakat itu tinggi dan sekali lagi saya tidak menyalahkan karena apa? Realitas politik kita, realitas perundang-undangan kita memberikan kewenangan yang besar sekali kepada DPR di era reformasi ini. Jadi saya kira memang harus dijawablah harapan yang begitu besar itu supaya masyarakat jangan kecewa. Kalau masyarakat kecewa kan nggak dipilih, kalah nanti dalam pemilu. Oke. Baik, terakhir Pak Satya, ini bagaimana untuk menjawab keinginan masyarakat? Sebetulnya sesuatu hal yang sangat mudah sekali dipahamin gitu, bahwa dengan adanya reformasi kemarin memang ada shifting power kan. Sebetulnya pembagian kekuasaan ya yang cukup merata dan di mana-mana kita tahu bahwa power tend to corrupt. Jadi kalau misalnya absolutely power, corrupt absolutely. Itu kan sesuatu yang menurut saya dipahami oleh para politisi. Bisa dihindari kan Pak hal sehingga apa? Sehingga kita yang diberi kewenangan, yang diberi mandat gitu, mempunyai satu sebagian kekuasaan di dalam proses demokrasi, di dalam proses berbangsa, bernegara ini, memanfaatkan kekuasaan itu dengan baik. Gitu. Karena itulah harapan masyarakat. Baik, Pak Rum, ini bagaimana memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat saya kira untuk mengembalikan? Kita selaku pejabat negara ya, itu kan sudah terikat dalam suatu undang-undang mengatakan bahwa ketika kita jadi pejabat negara, pasti kita terikat dengan undang-undang, termasuk undang-undang korupsi itu. Karena itu memang kita sebagai pejabat negara menjalankan saja tugas-tugas ya, menjadi tugas-tugas pokok kita ya untuk kepentingan rakyat semata ya.
tidak semua anggota DPR itu yang seperti apa yang dikatakan korup itu saya kira sepersekian persen saja ya. Tapi hampir semua anggota DPR itu fokus untuk kepentingan rakyat. Baik. Ya. Buktinya sekarang anggaran meningkat ya. Dari 1.200 sampai 1.600 triliun. Pembangunan infrastruktur berjalan. Itu sama saja. Itu semua itu persetujuan dari DPR. Oke, kita tunggu ya, Pak. Ini langkah-langkah nyata yang lainnya, Pak. Terima kasih, Pak Rum, Pak Satya, dan Mas Kodari sudah bergabung bersama saya di sini. Baik. Demikian pemirsa perbincangan kami dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-45 Fraksi Partai Golkar. Saya Pramita Andini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.